Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Febrianti dari kelompok 4 bersama rekan-rekan saya yaitu Muhammad Yusra dan Syafatul Fikri. Kami akan menjelaskan tentang perebutan hegemoni di Mataram Islam. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu hegemoni. Hegemoni adalah bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus. Artinya, kelompok-kelompok yang terhegemoni menyepakati nilai-nilai ideologis penguasa. Selanjutnya, perebutan hegemoni di Mataram Islam 1. Ketika Sultan Agung naik tahta, Mataram berkembang dengan pesat dan memiliki daerah kekuasaan yang luas. Surabaya yang pada saat itu adalah daerah terkuat yang belum berhasil ditaklukkan, berhasil bersatu bersama dengan Tuban, Pasuruan, dan daerah lainnya untuk menyerang Mataram. Pada 1614, tentara gabungan tersebut menyerang Mataram, namun karena belum terlatih akhirnya penyerahan tersebut dapat dikalahkan oleh Mataram. Selanjutnya pada 1624, Mataram berhasil menduduki Madura dan Sultan Agung mengangkat Adipati Sampang menjadi penguasa seluruh Madura yang diberi gelar Cakraningrat I dan dikawinkan dengan adik Sultan Agung. Hubungan Batavia dan Mataram tidak berjalan dengan begitu baik, karena Mataram pernah melakukan penyerangan ke Kompeni dan keadaan bertambah buruk karena Batavia mempersulit perdagangan antara Mataram dan Maluku. Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 1628, Mataram mengirim pasukan ke Batavia yang terdiri dari 50 buah kapal dan pasukan induk melalui jalan darat yang dipimpin oleh Bahurekso. Karena keterlambatan pasukan Bahurekso, sehingga serangan yang dilakukan tidak serentak dan tidak berjalan dengan lancar. Kapal-kapal Mataram yang mendapatkan serangan dan yang terparah ialah kapal yang mengangkut bahan perang dan makan jatuh ke tangan musuh, sehingga Bahurekso dan pasukannya banyak yang gugur. Penyerangan kedua dilakukan, namun kali ini dilakukan dengan lebih matang dan terencana. Persenjataan dipersiapkan dengan matang dan sepanjang jalan sebelum ke Batavia dibangun gudang-gudang beras. Pada Juli 1629, pasukan Mataram berangkat menuju Batavia di bawah pimpinan Adipati Ukur. Penyerangan yang kedua kali ini juga gagal karena pengiriman senjata melalui jalan darat terlambat sampai dan gudang-gudang beras Mataram dibakar oleh Belanda. Selanjutnya, perebutan hegemoni di Mataram Islam II. Pada 1645, Sultan Agung wafat, namun hubungan Batavia dan Mataram tetap tidak baik. Sultan Agung digantikan oleh putranya yang kedua dengan gelar Amangkurat I. Berbeda dengan Sultan Agung, Amangkurat I seorang yang lemah terhadap Kompeni. Pada 1646, Kompeni berhasil menandatangani suatu perjanjian dengan Amangkurat I. Isi dari perjanjian tersebut membuat rakyat tidak senang dengan Amangkurat I menjadi tambah besar. Maka berkobarlah pemberontakan di kota-kota pesisir yang dipimpin oleh Pangeran Giri. Trunojoyo, seorang pangeran Madura, juga ikut menggabungkan diri. Amangkurat I meminta bantuan kepada Kompeni, dan Kompeni berhasil menduduki Ampel, pusat kegiatan Trunojoyo, sehingga Trunojoyo harus mengundurkan diri ke Kediri dan dari sana melancarkan serangan ke Karta, ibu kota Mataram. Amangkurat I dapat menyelamatkan diri dan melakukan pengembaraan dari desa ke desa dan akhirnya wafat. Ia mengangkat Adipati Anam sebagai penggantinya dengan gelar Amangkurat II. Untuk menghadapi perlawanan, Amangkurat II pergi ke Semarang atau pusat kekuasaan Kompeni di Jawa Tengah, minta bantuan kepada Kompeni. Kompeni meminta Amangkurat II menandatangani perjanjian yang sebenarnya merugikan Amangkurat II sendiri. Kompeni mengirim tentara ke Kediri di bawah Kapten Tek dan dibantu oleh pasukan Ambon di bawah pimpinan Kapten Joker. Pasukan ini mengepung pertahanan Trunojoyo pada tanggal 27 Desember 1679. Trunojoyo terpaksa menyerah dan tidak lama kemudian dihukum mati oleh Amangkurat II. Amangkurat II tidak dapat menjalankan perjanjian yang dirasakan terlalu berat dan membahayakan kerajaan. Karena itu ia berselisih dengan Kompeni.
Pada saat perselisihan terjadi, datanglah ke Mataram seseorang bernama Untung Suropati. Untung Suropati adalah seorang putra Bali yang ketika kecil ditawan oleh Belanda dan kemudian dijadikan budak. Mengetahui hal tersebut, company mengirim pasukan Kapten Tek dan menyerang Mataram. Namun pasukan company mengalami kekalahan dan Kapten Tek dibunuh oleh Untung Suropati. Pada tahun 1703, Amangkurat II mangkat dan digantikan oleh Adipati Anom atau Amangkurat III yang lebih tegas dalam menghadapi company dan bergabung dengan Untung Suropati. Namun, pamannya yang berselisih pendapat meninggalkan istana dan pergi ke Semarang dan bergabung dengan Madura dan Surabaya dan diberi gelar Pakubuwono I. Company membantu Pakubuwono menentang Adipati Anom dan melakukan penyerangan dengan mudah, sehingga Pakubuwono menaiki tata kerajaan Mataram. Sebagai balas jasa kepada Company, Pakubuwono menyerahkan Cirebon dan seluruh Priangan dan Madura Timur pada Company. Selanjutnya, pada 1704 meletus konflik antara Pakubuwono I dengan Puger dan mendapatkan sedikit dukungan dari daerah pesisir. Bahkan beberapa daerah meminta dijadikan daerah kekuasaan VOC. 1705 Pakubuwono I dan VOC mencapai suatu perjanjian baru. Pihak Belanda menghapus hutang-hutang bangsa yang dikumpulkan sebelum tahun 1705 sebagai imbalan atas diberikannya konsesi-konsesi yang penting. Pada tahun 1709 dibuat perjanjian lebih mengenai penyerahan beras, kayu, nila, dan kopi. Tampaknya VOC telah mengamankan kekuasaan di Jawa. Akan tetapi Jawa tidak dapat dieksploitasi dengan lembaran-lembaran kertas. Beban berat nampaknya mengakibatkan terjadinya gerak perpindahan penduduk dari beberapa daerah. Dengan pindahnya para petani, maka penyerahan menjadi dari tahun 1750 sampai 1754, kaum pemberontak tumbuh dan semakin kuat. Pada 1750, Mas Said kini menjabat menjadi Patih Mangkubumi, menyerang Surakarta dan menyebabkan kerugian besar bagi VOC. Para pembesar banyak meninggalkan Pakubuwono. Bahkan tahun 1753, putra mahkota Surakarta pun bergabung dengan pihak pemberontak. Pada tahun 1752, timbul perpecahan antara Mangkubumi dengan Mas Said. Pada tahun 1754, gubernur wilayah pesisir laut yaitu Niko Hartek diberi wewenang mendamaikan Mangkubumi melalui seorang penengah berkebangsaan Turki yaitu Syekh Ibrahim. Dijalinlah hubungan dan perundingan-perundingan yang dimulai pada bulan April. Mangkubumi mendapat bantuan dari VOC untuk melawan Mas Said. Pada 1755, perjanjian Giyanti ditandatangani dengan mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono I, penguasa separuh wilayah Jawa Tengah. Pada 1756, ia membangun sebuah istana dan memberi nama kota itu Yogyakarta. Pada Oktober 1955, Mas Said berhasil mengalahkan pasukan VOC dan berhasil membakar istana baru di Yogyakarta. Pasukan dari Surakarta, Yogyakarta, dan VOC tidak sanggup menahan Mas Said. Akhirnya ia mengadakan perundingan pada 1756. Pada bulan Februari, ia menyerah pada Pakubuwono III dan secara resmi mengucapkan sumpah setia kepada Surakarta, Yogyakarta, dan VOC. Sebagai imbalan, ia mendapat tanah dari Pakubuwono III. Mas Said sekarang berdasarkan perjanjian Salatiga menjadi Pangeran Adipati Mangkunegara. Ia mempunyai daerah sendiri di Surakarta. Setelah Pakubuwono III wafat, maka ia digantikan oleh putranya yang berumur 19 tahun. Pakubuwono IV tidak mampu menjaga istana yang hanya ada persengkolan dan ketegangan. Pada awal tahun 1789, Pakubuwono IV mulai mengangkat kelompok baru yang disenangan oleh penjabat-penjabat tinggi. Itulah hasil presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bacaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.